masyarakat yang berbahagia. Kita berdoa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina min jamil ahwali wal afat wa taqilana min jamil hazard wa tutahhiruna min jamil syai'at wa tarfa'una bi indaka 'ala darajat wa tubayyana bacal bayar min jamil dan ridhamu ya Allah. Wabil khusus ya Allah kepada pimpinan kami ya Allah, Bapak Kepala Desa Fatarullah ya Allah. Semoga beliau menjadi amanah ya Allah. Semoga beliau selalu menjadikan perlindungan ya Allah. Lindungilah beliau ya Allah dan aparat desanya ya Allah. Dan jadikanlah kami semua ya Allah yang diberikan amanah pada tahun ini ya Allah, selalu dapat menjalankan amanah dengan baik ya Allah, dengan rahmat dan ridhamu ya Allah. Pada pagi hari ini kami berkumpul di aula ini ya Allah, untuk bersama-sama bermunajat ya Allah, untuk memajukan desa atau dusun Kembang Tanjung ya Allah. Semoga pada pagi hari ini ya Allah kami berkumpul di aula desa Kembang Tanjung ini selalu mendapatkan rahmat dan ridhamu, diberikan kelancaran dalam mengemban amanah dan tugas yang kami emban masing-masing ya Allah. Selalu diberikan kesehatan di dini wa dunia wal akhirah, diberikan kelancaran dalam memegang amanah ini ya Allah, dan diberikan dijauhkan dari bahaya dan malapetaka. Berilah kami ya Allah sekali lagi ya Allah. Sambutan yang pertama dari Kepala Desa Kembang Tanjung kepada Bapak Fatarullah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati mitra kerja saya, terutama Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Brigadir Kepala Suhir. Yang saya hormati Babinsar, beneran dia tidak hadir. Mungkin saya sebagai kepala desa merangkap Babinsar untuk hari ini karena pakai militer. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Kembang Tanjung. Yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Desa Kembang Tanjung, Bapak Dr. Andes Muhammad Saleh. Yang saya hormati Bapak Ketua LPM Desa Kembang Tanjung dan perangkatnya. Yang saya hormati seluruh Kepala Dusun dan RT Desa Kembang Tanjung. Yang saya hormati kader Posyandu, Satgas Bencana, yang saya hormati Ketua Karang Taruna dan stafnya, angkatnya. Yang saya hormati Ketua Perlindungan Anak dan Ibu PHI. Yang saya hormati seluruh Linmas atau yang mewakili Desa Kembang Tanjung. Masih diberikan Allah kesehatan, kenikmatan bernapas, sehingga kita bisa menghadiri dalam acara kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi kinerja perangkat Desa Kembang Tanjung yang pertama kali saya adakan. Saya juga menjabat ini, saya ucapkan juga selamat tahun baru 2024. Semoga ke depan kita melangkah dan maju. Yang sudah kita lalui lebih baik dari yang lalu. Yang mungkin kekurangan di masa yang lalu kita tinggalkan, kita ambil yang terbaik untuk kita kegiatan 2004 sampai ke depan. Akan saya dari
Telang Bojong juga militer sempat dengan saya, berkasnya sudah siap Pak, karena saya perangkat administrasi saya masih banyak, tidak bisa foto istri, akte anak saya masih sana, jadi saya kirim dulu, baru saya cetak, baru akan saya kerjakan langsung. Termasuk foto saya pangkat terakhir, ya inilah saya pangkat terakhir, saya pangkat Pelda. Ya kemarin saya pengajar waktu pengangkat masih pangkat Sersan Mayor. Ya, karena ini suatu penghargaan, memang masa saya kerja saya sudah, jadi tanda jasa saya juga yang dari Nararia, dari Presiden Joko Widodo, ya di atas sudah masuk 30 tahun saya dinas, ya saya terima kasih negara masih mempercayakan saya, menghormat saya, masa kerja saya, ya mudah-mudahan Bapak Babin Kamtibmas begitu juga sama, masa kerja kita tetap di masa kerja 8 tahun, 16, 24, sudah itu baru dapat Nararia. Fasilitas umum Pak ya, termasuk perangkat pejabat-pejabat yang melalui sini, saya juga sudah sampai di kantor camat kemarin, ya dapat sih sebenarnya teguran, dalam arti ya masukan juga nggak apa-apa. Intinya teguran untuk membangun. Contoh sampah-sampah selama ini di batas kita Bumi Raya Dengebang, dulu sampah karena Gubernur Muliwa kita bersihkan. Sekarang mulai sudah ada, karena di situ kita bersihkan, sekarang orang membuangnya ke sungai. Ya kita harus peduli, termasuk dusun, terutama Kembang Tanjung, Tanjung Asri. Ya, saya juga berjalan banyak, sebenarnya bukan di jalan saja Pak ya, bukan di batas sungai. Saya jalan ke Talang Baru juga disiring-siring itu sampah Pak. Ya, kesannya jangan, saya mohon sama Bapak kita jaga kebersihan. Kembang Tanjung bukannya tempat sampah. Ya mungkin kalau ada yang melihat orang buang sampah sembarangan, pegang saja Pak, bila perlu foto, ya foto siapa yang mendapatkan itu nanti saya kasih, ya mungkin saya kasih rokok atau apa pribadi saya, ya biar kita bukan apa, mungkin orang dari luar desa kita, kalian dia mau ke Simang Propa mungkin dari sana buang sampah, itu saya tanya banyak juga ya. Apalagi tidak silakan dalam PT mungkin ada roda. Yang kami hormati Kepala Desa-Desa Kembang Tanjung beserta staf, yang saya hormati Babinsa, Babin Kamtibmas, yang saya hormati Ketua LAG, LPM, anggota BPD yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu Kepala Dusun, RT, serta undangan yang lainnya. Yang utama dan yang paling utama pada pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan keselamatan sehingga dapat hadir bersama-sama di aula Desa Kembang Tanjung dalam rangka rapat evaluasi kinerja perangkat desa tahun 2024. Selamat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan izin beliau, apa yang menjadi harapan kita bersama, apa yang menjadi niat baik kita bersama, dan apa yang menjadi program-program desa agar kedepannya lebih baik lagi. Insya Allah dengan kebersamaan desa kita akan lebih maju lagi. Di sini saya tidak akan memberikan kata sambutan karena sudah kepala desa. Tentunya Bapak Ibu mengerti maksud dan tujuan daripada kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk itu hanya sekedar memberi saran kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan yang pada pagi hari ini, bahwa intinya kita harus bekerja sama dalam segala sesuatunya agar desa kita ini lebih baik lagi ke depannya. Dan juga karena ini memasuki tahun politik, tentunya Bapak Ibu harus menjaga apa yang telah disampaikan oleh saudara kepala desa terkait dengan perangkat desa dan juga terkait dengan calon-calon yang ada
di desa kita ini. Untuk itu pada warga masyarakat agar kiranya dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh saudara kepala desa. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita dapat selesai berakhir di wilayah desa. Yang terhormat Bapak Kades Kembang Tanjung, Bapak Batarullah, yang terhormat perangkat desa Kembang Tanjung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang terhormat Bapak Ketua Lembaga Adat Desa Kembang Tanjung. Saya hanya menambahkan sedikit karena waktu sudah siang. Di tugas Babin Katimasu ada 3. Yang pertama, pemeliharaan Kamtimas. Yang kedua, sebagai pelindung pengayom masyarakat. Yang ketiga, baru penegakan hukum. Jadi, Babin Kamtimas tidak yang ketiga, tidak penegakan hukum, tidak tangkap, tidak nilang. Saya hanya pelindung, pengayom, pelayan masyarakat Desa Kembang Tanjung. Dua aja yang saya jalankan selaku Babin Kamtimas. Pemeliharaan Kamtimas, yang kedua pelindung, pelayan, pengayom masyarakat. Kalau penegakan hukum saya tidak lakukan karena saya Babin Kamtimas. Kalau dulu ya saya sebagai penyidik di tindak pidana korupsi di Polres. Kalau sekarang saya Babin, fokus saya membantu Bang Fatah sebagai kepala desa. Jadi saya mengingatkan, seminggu yang lalu ada 1 unit mobil hilang di depan rumah Pak Hasil. Jadi saya mohon masyarakat ditingkatkan rondanya, Pak. Kita sudah aktif ronda saja masih ada mobil yang hilang, Pak. Apalagi kita nggak ronda. Jadi itu PR saya. Mobil hilang ini mobil truk, Pak. Harganya 150 juta. Jadi atensi dari Polda, mudah-mudahan bisa terungkap. Ya, satu lagi, kalau gotong royong, tolong saya, kita Desa Kembang Tanjung tapi KTP-nya Kembang Tanjung sudah pindah Kalibalangan. Seminggu yang lalu pura-pura dibegal. Setelah kita datangi ke rumahnya, kita tanya istrinya, sepeda motornya dijual, Pak. Dijual, jadi laporan palsu, bohongi petugas. Langsung kita tahan Polres. Sebesar 1.5.625.000. Kemudian Pagu ADD alokasi dana desa tahun 2024 plus kurang salur sebesar 679.896 rupiah. Kemudian DBH itu dana bagi hasil dari tahun 2001 sampai dengan 2024 ini sebesar 80.440.829 rupiah. Dari dana desa itu sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023, fokus penggunaan dana desa diutamakan untuk mendukung, disimak ya Bapak-Bapak ya. 1. Penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk bantuan langsung tunai desa atau BLT
itu maksimal 25% dari pagu dana desa. Yang kedua, program ketahanan pangan dan hewani minimal 20% dari pagu dana desa. Yang ketiga, dana operasional pemerintahan desa maksimal 3% dari pagu dana desa. Yang keempat, program pencegahan dan penurunan stunting skala desa. Yang kelima, program sektor prioritas desa melalui bantuan permodalan BUMDes Desa Bersama. Dari 100% pagu dana desa, maksimal 48% dana desa digunakan untuk mendanai program atau kegiatan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang APBN. Minimal 52% dana desa digunakan untuk mendanai program atau kegiatan sesuai kebutuhan warga dan berbagai permasalahan yang terjadi di desa. Jadi fokus penggunaan dana desa dibahas, disepakati, ditetapkan dalam musyawarah desa, penyusunan RKP desa, hasil musyawarah desa dituangkan dalam berita acara. Dana desa ketahanan pangan, kira-kira tepatnya mau kita belikan untuk apa? Kalau hanya untuk Wonderla mungkin ya hanya satu dusun yang memang jalannya untuk fasilitas angkutan hasil pertanian sesuai amanat peraturan perundang-undangan, bahwa pengurus BUMDes itu kalau ada yang mau ditanyakan kita bahas pada hari ini. Kebetulan buat titik Timodadi sama Kembang Tanjung. Alhamdulillah Pak Timodadi itu sudah berjalan Pak. Kegiatannya memang rutin berjalan. Cuman yang perlu kita tanya, yang perlu kita benahi ini di TPS 3R yang ada di Desa Kembang Tanjung, apa yang disampaikan oleh Ketua Elani tadi. Karena TPS 3R itu memang betul-betul mangkrak itu betul-betul mangkrak dan itu belum jelas siapa pemiliknya. Karena pada waktu peresmian itu diresmikan oleh Pak Widodo, kebetulan zaman Pak Agung bupatinya, dan juga beberapa hari yang lalu Pak Kades mohon izin, itu sudah saya ambil gambarnya, sudah saya laporin ke dinas Badan Lingkungan Hidup. Tapi sampai detik ini belum ada tanggapan, karena pada waktu itu saya menemui kepala dinasnya belum ada, saya menemui kabinetnya dia nggak bisa dikonfirmasi karena dia nggak tahu permasalahannya. Dan kebetulan juga kalau Pak LAD ini tadi sependapat dengan saya, kita gunakan bangunan itu untuk bangunan desa. Tapi dalam arti kata kita jilidkan dulu siapa pemiliknya sebenarnya, karena itu desa juga belum memiliki dan juga memang belum jelas itu pada waktu itu. 30 ya, artinya kurang 15 yang penambahan ini. Apakah 5 permanen, apa 5 untuk sementara pemilihan caleg ini aja? Nah itu yang pertama, itu mohon nanti dijelasin dengan kepala dusun atau RT, karena mereka juga biar nanti ketika nanti mereka sosialisasi ke desa, ke bawah, apa calon 5 itu kan tanya kan sementara atau permanen. Kalau permanen otomatis anggaran tetap dari dana desa kan. Ya, saya tambahkan semuanya ya, ini tentang Litmas sesuai dengan organisasi yang ada yang sudah terdata di 15. Kalau saya kemarin lihat 16 ya, karena ada yang sudah pindah, ada yang sudah meninggal ya. Nah, kalau kita mau penuhi. Kalau saya semakin banyak ya bagus ya. Tapi sesuai dengan anggaran tidak cukup, hanya berapa persen ya, hanya 20 juta itu Pak per tahun ya.
Ya, kalau kita tidak cukup, ya, kemarin pun sudah saya tanya dari Mas yang ada, dari 16 orang ini, coba kita naikkan supaya mereka. Cuman itu sudah ditentukan, ya, dana nggak bisa kita tambah. Ya. Dananya 20 juta itulah. Ya. Pernah saya tanya, coba kita tanyakan lagi, dananya cukup nggak? Tidak cukup. Lebih dari anggaran 20 juta. Ya kita tidak, saya juga tidak berani ya, bukan tidak mau peduli. Ya kalau memang bisa kita tarik, ya kita kasih. Orang Bumi Raya, ya Pak Pepen, dia yang pertama menemukan ngobrol aja. Dia sampai cerita sama saya tadi, daripada di Bumi Raya enak di Kembang Tanjung. Ya. Dengan tanah yang ada disiapkan mungkin dari keluarganya diwakafkan, cuman saya susul lagi diambil alih, ya dia cerita diambil alih, dilepas. Saya temui siapa yang mengambil alih, saya juga temukan orangnya bagaimana, kenapa ini bisa dijual, dasarnya apa? Kalau dana TPS ini namanya pembangunan pemerintah, kalau tanahnya jelas, hibahnya atau hak desa, kita siap. Tapi saya susuri dari pemilik tanah, almarhum Pak Prasojo, tanah itu hibah ke anak, ya, Sutikno. Ya tidak bisa kita bangun, Pak. Yang kedua, ini kalau memang diperkenankan, bantuan itu memang tidak untuk kelompok, tidak untuk siapa-siapa, tapi untuk masyarakat, untuk individu. Tetapi ini sedikit usul, ibarat pepatah sekali dikayu 2-3 pulau terlampaui. Artinya apa? Desa sudah memfasilitasi dengan dana ketahanan pangan memberikan bibit. Masalah bibit monggo nanti disepakati saja. Tapi kalau pendapat saya, ya jangan hanya satu varietas. Artinya lebih dari 3 bibit. Artinya orang juga nggak hanya makan terong saja. Nah, dia perlu cabai, perlu rampai dan sebagainya. Sehingga komplit lalapan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kalau seandainya memang itu diberikan kepada orang per orang atau rumah per rumah? Artinya kalau tunggal binangun nanti ada 200 rumah, misal kali 5 dapatnya ya, sekian ratus bibit. Tetapi untuk memberdayakan masyarakat, ketika itu di tanah masing-masing, saya rasa tingkat kepedulian daripada masyarakat itu berbeda-beda. Ada yang sudah dikasih tanah hanya sekedar gugur kewajiban tanah, masalah nanti perawatan apalagi panen kita nggak tahu. Nah maksud saya, usul saya, di PKK itu ada Pokja 3, bagian ketahanan pangan dan sanggar. Bagaimana ketika itu diberikan ke dusun berdasarkan jumlah kakaknya masing-masing, di dusun masing-masing nanti dikelola oleh PKK-nya dusun masing-masing, khususnya Pokja 3. Pak Kades, dalam rangka kegiatan apa hari ini Pak Kades? Dalam rangka rapat koordinasi perangkat desa Kembang Tanjung. Selama ini yang mungkin berjalan kita upayakan 2024 ini supaya perangkat desa ngerti tugas dan tanggung jawabnya supaya berjalan. Program apa Pak Kades yang prioritas untuk 2024? Program yang untuk prioritas terutama masalah satu, kebersihan lingkungan, terutama drainase yang dibangunkan pemerintah selama ini sudah tertimbun, akan kita kerjakan lagi supaya drainase musim hujan ini masyarakat tidak terkena banjir. Ya, selama ini sudah tertutup, ya akan kita untuk bantuan dari pemerintah supaya berjalan. Selama ini ya mungkin karena kesibukan dengan perangkat yang lama, ya mungkin ini kita tingkatkan supaya desa kita ini bersih. Karena lingkungan pinggir jalan inilah jalan utama, banyak pejabat yang lewat, inilah yang kita utamakan intinya dalam kebersihan lingkungan, drainase terutama. Terakhir Pak Kades, pesan-pesannya untuk masyarakat Kembang Tanjung khususnya? Untuk warga masyarakat Kembang Tanjung, saya mohon kita tingkatkan kerjasama
ya rasa kebersamaan, merasa memiliki supaya Kembang Tanjung maju ke depannya, supaya kita tidak terlihat tidak peduli dengan lingkungan, dengan masyarakatnya. Jadi kita tingkatkan untuk intinya bersatu untuk kebersamaan, meningkatkan kemajuan Desa Kembang Tanjung. Terima kasih.